Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany Elsa Putri dengan NIM 22042169. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi sistem informasi manajemen mengenai perangkat perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware yaitu komponen perangkat keras atau hardware merupakan komponen-komponen komputer yang secara langsung dapat ditangkap oleh indera peraba kita seperti yang pertama mainboard atau motherboard. Motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS. Pengatur Lalu pengatur koneksi input-output, soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, dan soket kartu tambahan. Yang kedua, prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengejarkan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Yang ketiga, hard disk atau HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen. Jadi, data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam byte atau B. Yang keempat, RAM atau Random Access Memory. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen, artinya adalah data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dengan byte atau B dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan hertz atau hash. Jadi dalam RAM tidak cuma data saja, namun ada parameter lain yaitu kecepatan RAM. Yang kelima, optical drive atau CD atau DVD. Optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk, DVD, atau CD, berupa kepingan cakra optik yang berisi data. Yang keenam, VGA card atau kartu grafis. VGA adalah singkatan dari Video Graphics Array. VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran VGA card ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM sebuah VGA card, maka semakin halus gambar yang dihasilkan. Yang ketujuh, keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data komputer. Yang kedelapan, mouse atau pointing device. Mouse adalah sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Yang kesembilan, monitor. Monitor adalah media tampilan gambaran hasil output dari VGA card. Yang kedua, input device atau perangkat masukan. Input device digunakan untuk berinteraksi dengan komputer dan mengirim perintah atau data ke dalam sistem sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau program yang akan dikerjakan. Perangkat ini terdiri dari keyboard, mouse, touchpad, dan tablet, scanner, dan lain sebagainya. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat dibentuk sinyal input dan maintenance input. Jenis input device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak diantaranya. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat keras yang pada komputer di mana keyboard berisi susunan huruf, angka, dan fungsi kontrol lain. Yang kedua, mouse. Mouse adalah salah satu perangkat kelas komputer yang berfungsi sebagai alat masukan yang sangat penting. Mouse berfungsi untuk berpindah pointer atau kursor secara cepat. Yang ketiga yaitu joystick. Joystick adalah alat masukan komputer yang berwujud tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Ini digunakan pada permainan game pada komputer. Yang keempat, touchpad. Unit ini digunakan untuk pengganti mouse, biasanya ditemukan pada laptop atau notebook. Yang kelima, scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengenyalin gambar atau teks, kemudian dapat disimpan dalam memori komputer. Scanner telah dikembangkan dengan teknologi DMR atau Digital Mark Reader dengan sistem kerja mirip seperti mesin scanner untuk koreksi lembar jawaban komputer, biodata, dan formulir. Pada masa kini, scanner yang banyak digunakan adalah scanner tangan digital dan pemindai berbasis AI. Yang keenam, barcode. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak atau garis tebal vertikal yang diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Yang ketiga yaitu proses device atau perangkat pemrosesan. Processing device atau perangkat pemproses atau perangkat proses.
adalah komponen komputer yang memiliki tugas untuk mengolah data. Ini termasuk beberapa komponen yang berfungsi untuk memperoleh data dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Contoh perangkat berproses pada komputer antara lain yaitu seperti CPU, motherboard, video card, sound card, dan network card. CPU merupakan komponen yang paling vital dalam komputer dan disebut sebagai otaknya komputer. Video card dan sound card merupakan komponen yang berfungsi untuk menampilkan grafik dan suara. Sedangkan network card digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan komputer. Yang keempat yaitu perangkat lunak atau software. Komponen perangkat lunak merupakan program-program yang nantinya akan terinstall pada komputer sehingga mampu melaksanakan aktivitas. Sistem operasi ini sering ditunjukkan kepada semua software yang masuk ke dalam satu paket dalam sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi software diinstal. Dalam ilmu komputer, sistem operasi atau dalam bahasa Inggris Operation System atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Program aplikasi berfungsi sebagai perangkat lunak sistem karena perangkat lunak sistem dibangun dari program atau tingkat rendah. Perangkat lunak sistem atau software diinstal secara otomatis selama selama instalasi OS. Namun, pengguna memiliki pilihan untuk memilih program aplikasi mana yang diinstal pada sistem mereka. Selain itu, terdapat juga pilihan bahasa sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan bahasa apa. Penggunaan bahasa di sini untuk mempermudah penggunanya untuk memberikan kenyamanan pada saat menggunakannya. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah. Sampai sini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.